Selamat sore, salam tani. Kita bertemu kembali di channel Bejo, yang mana kita akan review kembali asal mula klon ini atau sejarah dari klon Bejo ini. Kenapa bisa dikatakan dengan klon Bejo? Ini adalah klon yang membuat semangat kami untuk bertani kembali. Karena di tahun-tahun lalu sempat ada keraguan untuk mengembangkan pertanian kopi ini, tetapi karena melihat klon ini dengan klon yang kita anggap super ya, yang mana membuat kami bangkit kembali untuk siap bertani, bahkan siap untuk meneliti sampai kita memiliki hasil yang maksimal. Yang mana sejarah dulu kala klon ini adalah berasal dari PT peninggalan Belanda ya, mungkin ya hampir 200-304 tahun yang lalu, yaitu di Bojongrejo, tepatnya di PT Bojongrejo. Ini ada klon ini BP 409. Kemudian hari ini sudah punah ya di PT itu, dan kebetulan klon ini masih dipelihara dengan baik di tempat lain, yaitu di daerah Kendal sana. Kita melihatnya ada klon yang mempesona, yang membuat kita menarik hati untuk lebih dalam mengenal klon ini. Ternyata klon ini yang membawa berkah sehingga kita namakan klon Bejo sampai hari ini. Kemudian hari ini kita masih meneliti lagi untuk bisa menghasilkan yang lebih maksimal. Walaupun ini sudah sedemikian maksimal, tapi kita masih kurang puas untuk lebih maksimalnya. Maka hari ini di dalam konten hari ini, selain nantinya ada review untuk kita melihat kembali bibit entres yang kita datangkan dari bibit Bojongrejo ini, kita bawa ke sini. Kemudian kita juga akan mulai memilah kembali klon ini bukan dari entres tapi dari biji langsung. Ya, caranya nantinya kita akan memetik ini ya, memetik biji ini dari yang tengah, posisi yang tengah, biasanya posisi yang paling matang atau maksimal mendapatkan nutrisi. Kemudian juga pilih yang paling besar, juga yang paling sehat, bisa dikatakan bermas ya, berisi padat dan besar dan sehat ya. Inilah yang akan kita kembangkan. Mungkin untuk di tahun depan kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari klon ini yang kita pilih dengan benar, secara teknis maupun secara secara pemilihan bernasnya betul-betul kita perhatikan ini di antara yang besar dan yang kecil. Semoga nantinya menjadi klon andalan di desa kami, karena hari ini juga klon ini sudah banyak dilirik oleh masyarakat sini. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa melihat, silahkan untuk kita ambil ya, kita uji coba untuk ambil yang mana sih yang perlu kita perhatikan untuk dijadikan bibit yang unggul. Paling tidak ya yang ini ya, yang montok-montok seperti ini, besar, panjang, berisi, kemudian juga sehat. Silahkan ya, kita ambil ya, kita coba ini dengan rekan kita untuk bisa mengambil bibit ini. Oke, silahkan ya, kita ambil ya yang tengah, yang seperti ini, yang muncul, yang paling dulu mendapatkan sinar, kemudian paling besar ya, kita bisa ambil seperti ini ya. Ya, ini paling dalam satu dompol ini paling hanya ada sekitar 4-5 biji, tidak lebih ya, karena kita ambil yang paling depan, kemudian yang paling sehat, kemudian juga warnanya yang paling mengkilat. Inilah yang akan kita jadikan bibit untuk mengembangkan klon ini agar lebih maksimal lagi. Ya, seperti ini ya, kita dapat melihat ini besarnya imbang. Kemudian kita yang paling besar ini, kalau yang kecil ini yang paling depan ini kecil banget ini ya. Ini kita bandingkan ya, untuk yang tidak kita pilih jadikan bibit unggul, ini kita bisa perbandingkan. Nah, dia punya pipih, kemudian besarnya tidak sama, dan ini cukup besar, ini sama, dan ini pipih kecil. Kemudian juga ada biji satu ya, bersih satu atau dikatakan biji tunggal.
Ya, inilah bibit yang kita setiapkan. Ini hampir 1 ember ya, ember cat. Sekitar lebih dari 10 kilo ini kalau penuh. Ini sekitar kalau 1 kilonya ini, kalau biji ceri ini 800-an ya. 800-an biji itu 1 kilo. Makanya diperkirakan ini kalau nantinya 10 kilo ini penuh, ini bisa menjadi bibit sekitar 10 kilo kali 800, 8 ribuan ini. Jadi kita siapkan untuk teman-teman kita petani di daerah kami untuk bisa memperbaiki klon kita dengan klon bejo ini. Kita sudah siapkan dan kita kerjasama dengan kelompok tani Amri Mulyo untuk bisa mengembangkan bibit ini. Ini kita sediakan dengan secara khusus bagi pecinta petani kita, yaitu petani milenial kita, yaitu bersama dengan klon bejo ini. Nah, semoga ini bermanfaat dan kita nanti juga melakukan persiapan untuk penyemaian. Selain ada persiapan khusus untuk mengembangkan klon ini. Semoga ini juga menjadi klon yang bermanfaat, klon yang memberi berkah, bukan hanya untuk ini ya, Bapak Bejo yang sudah mengembangkan klon ini, tetapi juga menjadi berkah di desa kami, yaitu di Temanggung. Ini menjadi klon andalan kita. Kita punya target lebih. Ini kalau paling tidak paling hanya 10 kilo, tinggal 15 kilo, tapi target kita satu pohon untuk mencapai 10 kilo lebih, bahkan sampai 20 kilo. Dengan biji ini kita harapkan ada kemaksimalan. Ya, karena menurut kami bila menggunakan entres ini akan terjadi luka sehingga bibit cenderung kurang maksimal. Tetapi dengan biji ini berarti kita mulai dari akarnya, kemudian sampai kepada pertumbuhan batangnya. Jadi punya akar yang kuat. Berbeda dengan sambungan, itu terjadi okulasi antara bibit yang menjadi bibit batang bawah juga batang atas. Tapi dengan biji ini maka kita jelas-jelas memilih dengan bibit yang satu klon, satu varietas, juga satu yang ciri khas yang sama, sehingga dengan ini bisa maksimal. Sayangnya ini klon ini meski mempunyai kelebihan besar, kemudian ini bisa rapat, kemudian satu gugusannya bisa mencapai 40 lebih, kemudian ini rantingnya panjang, kemudian bodi ini besar, kemudian daunnya juga selain pipih dia agak tebal, kemudian hijaunya hijau kebiruan ya, lumayan. Tetapi menurut kami karena ini berasal dari entres, ini kurang panjang. Kami harapkan dengan biji ini akan melebihi dari panjangnya ranting yang kita lihat hari ini, karena hari ini hanya mencapai sekitar 12-an ini paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini cuma 9 dan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, paling 14. Kalau dengan biji mungkin bisa mencapai 18 sampai 20. Itu yang kita harapkan. Karena tidak mengalami antara klon bawah dan klon atas, tapi dari awal dengan satu klon ini. Terima kasih, kiranya bermanfaat dan semoga nantinya kita bertemu kembali dengan klon bejo ini untuk 4 tahun yang akan datang atau 1 tahun sampai 4 tahun yang akan datang dengan klon biji ini. Oke, terima kasih dan salam tani.